Perkenalkan, aku Fitriani. Tentunya aku tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya, Siti Sawarestian, Intan Apriliani, Maulidia Aflina. Nah, kami dari kelompok 1 pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang transformasi menuju organisasi berkinerja tinggi atau High Performance Management. Dengan studi kasus yang kita ambil yaitu menggunakan PT Sukses Bersama, sebuah perusahaan manufaktur alat elektronik rumah tangga yang mengalami penurunan kinerja membutuhkan perubahan organisasi. Nah, teman-teman, untuk membahas selanjutnya adalah PT Sukses Bersama telah beroperasi selama kurang lebih 20 tahun dan sebelumnya memiliki posisi pasar yang kuat. Namun, dalam 10 tahun terakhir, perusahaan mengalami penurunan kinerja dan profitabilitas. Salah satu indikatornya adalah penurunan produktivitas karyawan sebesar 15% yang disebabkan oleh produk yang tidak lagi sesuai dengan tren pasar serta keterbatasan keterampilan teknologi karyawan. Dan tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami kondisi eksternal dan internal perusahaan, menentukan strategi perubahan yang tepat, serta merancang praktik manajemen SDM berbasis High Performance Management agar perusahaan mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan meningkatkan kinerja organisasi. Nah, dari sisi eksternalnya, terdapat tekanan dari kebijakan pemerintah dan regulasi lingkungan yang mendorong industri ramah lingkungan. Selain itu, secara sosial, konsumen kini lebih memilih produk yang hemat energi dan berbasis teknologi. Perkembangan teknologi juga menuntut perusahaan untuk mengadopsi otomasi dan digitalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa PT Sukses Bersama harus segera bertransformasi agar tetap kompetitif. Selanjutnya di sini ada analisis internal. Analisis internal menunjukkan adanya ketidakseimbangan organisasi. Strategi perusahaan belum selaras dengan pasar, struktur organisasi terlalu hierarkis, sistem kerja masih manual, serta kepemimpinan cenderung otoriter. Selain itu, keterampilan dan kompetensi karyawan belum sesuai dengan tuntutan teknologi modern. Dan di sini juga ada isu utama perusahaan. Berdasarkan analisis eksternal dan internal, dapat disimpulkan bahwa isu utama perusahaan adalah ketidaksesuaian antara strategi dan lingkungan bisnis, rendahnya kompetensi SDM, sistem kerja yang tidak efisien, serta budaya organisasi yang tidak adaptif terhadap perubahan. Dan juga di sini ada strategi organisasi atau HPM. Untuk menjawab permasalahan tersebut, PT Sukses Bersama perlu menerapkan strategi transformasi berbasis High Performance Management. Fokus strategi ini adalah digitalisasi proses produksi, pengembangan SDM berbasis kompetensi, pembentukan budaya kerja kolaboratif, serta mengembangkan kepemimpinan yang adaptif dan partisipatif. Nah, baik, untuk selanjutnya, praktik manajemen SDM atau bisa disingkat dengan HPM, yaitu praktik manajemen SDM yang diterapkan meliputi rekrutmen berbasis kompetensi teknologi, pelatihan dan pengembangan berkelanjutan sistem manajemen kinerja dengan KPI yang jelas, sistem reward berbasis kinerja, peningkatan keterlibatan karyawan, serta pengembangan kepemimpinan. Praktis ini bertujuan untuk mendorong kinerja tinggi secara keberlanjutan. Untuk selanjutnya, kompetensi dan keperilakuan yang dibutuhkan. Untuk mendukung strategi tersebut, perusahaan membutuhkan karyawan yang memiliki literasi teknologi digital, mampu berinovasi, adaptasi terhadap perubahan, mampu bekerja sama lintas departemen, berorientasi pada kualitas dan pelanggan, serta memiliki kesadaran terhadap isu lingkungan. Untuk selanjutnya, matrik keselarasan, praktik SDM dan kompetensi. Matrik ini menunjukkan bahwa setiap praktik manajemen SDM saling mendukung dalam membentuk kompetensi dan perilaku yang dibutuhkan perusahaan. Hal ini menandakan adanya keselarasan antara strategi organisasi, praktik SDM dan kebutuhan pasar eksternal. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu rencana implementasi perubahan. Implementasi perubahan dilakukan secara bertahap, dimulai dari diagnosis dan sosialisasi visi perubahan. Dilanjutkan dengan pelatihan dan pengembangan SDM
digitalisasi sistem dan restrukturisasi organisasi, hingga penguatan sistem kinerja dan budaya kerja berbasis kinerja tinggi. Jadi kesimpulannya, PT Sukses Bersama membutuhkan transformasi organisasi secara menyeluruh, pendekatan from performance management menjadi solusi yang tepat karena mampu menyelaraskan strategi, sistem, dan SDM. Oke, baik. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.